Tugas praktik pembelajaran terpadu di SD, tema globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Selamat menyaksikan. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Ya, globalisasi adalah membuat ulangi. Ketergantungan antar manusia, berarti dalam globalisasi itu ada hubungan antar manusia dengan benda sekitar. Manusia dengan benda sekitar, bisa negara dengan negara. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks globalisasi, ya kan? Sekarang kita mempelajari tentang globalisasi dan manfaatnya. Coba lihat. Di situ ada gambar. Ya, ada gambar kan? Coba Dimas, baca keterangan yang ada di bawah gambar tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Manila, Filipina, 7 November 2015. Ya. Itu ada gambar waktu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada tahun 2015 pertemuan negara-negara. Nah, seperti yang kita bilang tadi, hubungan antara negara-negara itu juga termasuk ke dalam globalisasi. Itulah manfaatnya tadi globalisasi. Bisa mempersatukan negara dengan negara yang lain. Contohnya ini tadi Asia dan Pasifik, ya kan? Berarti banyak negara Asia dan Pasifik itu bersatu. Yang dibahas banyak dalam bidang apa aja? Ada yang tahu nggak? Dalam bidang apa aja? Ekonomi benar Dimas, politik. Lagi? Pendidikan lagi. Ekspor dan impor, ya kan? Juga itu adalah hubungan kerjasama. Dia ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Tetapi dalam globalisasi dia lebih banyak menguntungkan sesuai kita menggunakannya seperti
kebergantungan. Kita di dunia ini menggunakan energi enggak? Ya. Menggunakan energi tidak? Iya kan? Energi apa contohnya satu? Yang paling kita sering gunakan. Energi listrik, matahari, benar. Ya kan? Energi listrik. Dalam kejadian sekarang, apakah seluruh kita manusia yang ada di bumi ini udah hemat listrik atau enggak? Hemat listrik atau enggak? Hah? Enggak kan? Ada yang menghemat, ada yang tidak. Kalau kita mau mendapatkan keuntungan berarti kita harus menghemat energi listrik. Kalau kita menghambur-hamburkan berarti itu juga kerugian buat kita. Ya kan? Contohnya, kegiatan apa yang kita buat supaya kita bisa menghemat energi listrik? Apa? Contohnya, contoh dalam kegiatan sehari-hari aja apa? Mematikan televisi jika tidak ditonton. Kalau kita nggak nonton dari pagi sampai malam kita hidup televisi. Yang pertama, listrik kita bayarnya mahal, rugi kan? Ya. Yang kedua, TV-nya rusak, rugi kan? Ya. Tapi kalau kita sesuai yang Valdi bilang tadi, mematikan televisi tanpa, kalau kita nggak pakai, nggak nonton TV-nya, kita matikan. Satu, hemat listrik. Dua, TV-nya tahan lama. Nggak menghamburkan uang untuk beli TV yang baru. Apalagi kegiatan yang lain? Mematikan lampu di siang hari. Ya, mematikan lampu di siang hari. Bisa hemat. Itu hemat energi listrik. Itu kalau kegiatan sehari-hari. Lihat, ada contohnya di halaman 55. Tuh. Coba Ferry baca teks yang di halaman 55. Ayo mencoba. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi. Energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsikan energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Oke, nah. Dari teks yang tadi telah Ferry baca, ada nggak yang tahu apa kesimpulan dari teks tadi? Ada yang tahu nggak? Ya, tadi apa? Ya, harus menghemat energi seperti yang kita bahas tadi. Yang lain siapa? Yang lain siapa? Oke, Ibu jelaskan. Yang tadi di teks tadi, intinya dibilang di situ kalau kita hemat energi bisa menguntungkan bagi masa depan kita, bagi cucu kita nantinya sampai kita tua ada keuntungannya. Bisa kita contoh dari negara lain, ya kan? Negara luar tadi bilang mereka bisa hemat energi apa bilang. Contohnya negara luar mereka bisa menghemat subsidi BBM. Kenapa? Mereka lebih banyak memilih menggunakan sepeda, jalan kaki, ya kan, daripada menggunakan mobil atau kereta. Ya kan, tapi kalau kita di Indonesia baru disuruh jalan, udah nggak mau. Ini naik kereta, ini naik mobil. Itu tadi. Jadi kalau kita mau menghemat energi
dari teks eksplanasi menjelaskan, dia memberikan informasi cara hemat energi seperti apa, orang luar menghemat energi seperti apa, manfaat hemat energi ke depannya itu untuk apa. Ya kan? Ya, hemat energi. Membahas tentang masalah hemat energi. Berarti energi yang ada di bumi kita apa aja? Udara, panas, ya kan? Di sini Ibu sudah menyediakan contoh energi apa ini? Listrik. Menggunakan aliran listrik pastinya, ya kan? Sekarang Ibu mau maju kelompok 1 merangkai rangkaian listrik seperti yang sudah Ibu ajarkan. Ayo, Nabila, Azam, sama Dimas. Selanjutnya, tadi yang pernah kita bilang, yang ada kita bilang, dia ada hubungan kerjasama dengan negara asing, negara luar. Kita bisa jadi mengambil keuntungan dari situ. Contohnya ekspor impor. Kita buat makanan atau buat baju atau buat sepatu. Kalau kita hanya jualnya di daerah kita saja, kita hanya mendapatkan keuntungan yang tipis atau yang sedikit. Tapi kalau kita kirim ke negara luar, mereka nilai uangnya lebih tinggi, kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, itu makanya adanya globalisasi, saling ketergantungan. Kalau kita nggak saling ketergantungan, berarti kita hanya sendiri. Kita juga perlu membutuhkan orang lain. Oke, selanjutnya. Berarti tadi kan ada hubungan kerjasama. Ada yang tahu nggak ASEAN itu apa? ASEAN itu apa? Ada yang tahu nggak? Terserah mau tahu pengertiannya, mau tahu ASEAN-nya itu apa. Ibu mau tahu siapa yang tahu berkaitan dengan ASEAN. Apapun itu yang berkaitan dengan ASEAN. Nah, kerjasama negara-negara di bagian Asia Tenggara. Ada berapa negara? 10. Itu yang dimaksud tadi. Apapun yang berkaitan dengan ASEAN, kalian sebutkan. Tadi hubungan Asia Tenggara ada 10 negara. Apa aja? Berarti di situ ada kerjasama politik, ada kerjasama bilateral, ada kerjasama apa lagi? Bidang ekonomi,
10. Coba sebutkan 5. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam. Salah itu 5. Sebutkan 5 lagi. Laos, Vietnam, Kamboja, Lagi? Thailand. Nah, selanjutnya berarti inti dari yang kita pelajari tadi apa? Globalisasi itu adalah hubungan ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya, dalam lingkungan atau negara dengan negara. Yang kedua ada menghemat energi. Itu juga bisa hubungan ketergantungan antara manusia dengan benda, manusia dengan orang, ya kan? Karena menghemat energi itu perlu kesadaran diri kita. Berarti hubungan kita dengan suatu benda, dengan televisi, dengan lampu, ya kan? Itu hubungannya. Dan terakhir ada ASEAN, kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Negaranya ada 10. Sekarang ibu mau kalian nyanyikan lagu tentang ASEAN. 1, 2, 3. Contohnya apa? Ada yang tahu? Apa ketergantungan kita dari lagu itu? Coba. Kita bisa menjawab soal dengan lagu tersebut. Itu dia ketergantungan kita dengan lagu. Kalau kita lupa, kita bisa pakai lagu itu untuk menjawab soal. Coba sekarang ibu mau Nabila, sebutkan cara-cara menghemat energi. Dua cara menghemat energi. Selanjutnya kamu sebutkan cara kita bekerja sama dengan negara luar. Satu contoh, Nani. Satu contoh.
Jadi nanti orang-orang yang hidup setelah kita, mereka masih bisa merasakan energi yang kita rasakan sekarang. Jangan lagi kembali seperti lalu. Contohnya kita ada PLT, PLTU di sini kan, itu membantu untuk tenaga listrik. Sempat kita boros-boros pakai listrik. PLTU itu nggak berjalan, misalnya 2 tahun ke depan. PLTU itu nggak berjalan. Kerugiannya masih sama kalian kan? Apalagi untuk masa depan. Mungkin mereka akan kembali ke zaman lalu, menggunakan lilin kalau masih ada lilin, menggunakan lampu semprong kalau masih ada minyak lampu. Sekarang minyak lampu udah susah. Makanya kita harus menghemat energi, harus saling kerjasama agar hubungan globalisasi itu berjalan dengan baik. Ya, sekarang buka buku latihannya. Buku latihannya, Ibu mau tugasnya. Tugasnya yang pertama, tulis nomor 1. Sebutkan apa yang dimaksud ulangi. Sebutkan apa yang dimaksud dengan globalisasi. Nomor 2. Apa manfaat globalisasi bagi negara kita? Nomor 3. Sebutkan 3 contoh cara menghemat energi. Soal yang terakhir, nomor 4. Sebutkan 10 negara yang termasuk ke dalam anggota ASEAN. Sudah, Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Ada kesulitan tidak? Ada? Masih ada? Siapa namanya? Ya, Raka. Ada kesulitan apa? Bikin Ibu tadi kamu nggak ingat namamu. Saya panggil Vino karena dia asik. Habis? Bisa? Bisa, pintar, bagus. Udah. Tadi
Ibu kasih waktu tadi 10 menit. Waktunya sudah berakhir. Sekarang kumpulkan tugasnya ke depan. Dengan selesai tugas tadi, berakhirlah pelajaran kita hari ini tentang globalisasi dan manfaatnya. Ibu harap kalian bisa mengaplikasikan kegiatan kita tadi di rumah bersama orang tua atau bersama keluarga yang lain. Contohnya seperti menghemat energi. Kalian bisa jelaskan ke orang tua ataupun ke kakak adik kalian. Ya kan? Sebelum kita tutup, ibu mau ulangi sekali lagi lagu ASEAN tadi. Ya, 1, 2, 3. Ada 10 negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei, Darussalam, dan Vietnam. Indonesia ada Mali, Filipina, dan Soramon, Thailand, Tanah Koma, Malaysia, Tun Abdul Razak, terakhir Singapura, wakilnya Esa Ratna. 5 negara pendiri ASEAN. ASEAN berdiri dari deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 67. Itulah sejarah negara ASEAN. Mari belajar agar jadi pintar. Mari belajar agar jadi pintar. Belajar itu tidak hanya di sekolah, harus juga di rumah. Berarti ibu kasih tugas rumahnya, PR-nya. Diingat, PR-nya menggambarkan bendera-bendera negara ASEAN. Itu tugasnya di rumah. Oke, sekarang rapiin bukunya. Kita mulai. Oke, pelajaran kita hari ini kita akhiri. Jangan lupa tadi tugasnya di rumah. Minggu depan dikumpul. Silakan disalju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa mulai. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon dikoreksi agar pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. In the future